Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan judul Iman kepada Nabi yang terdiri dari UN Kotima 21 dengan NIM 2100018360, kemudian Muhammad Faiz Akbar 2100018361, kemudian Muhammad Hanif Ramadhani 2100018363. Profil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menjadi uswatun hasanah. Gambaran mengenai Nabi Muhammad adalah SAW ialah sebagai berikut. 1. Yaitu mempunyai fisik yang sempurna, lidah yang fasih, dan otak yang cerdas. 2. Memerlukan makan, minum, tidur, pakaian, dan kebutuhan fisik lainnya. Merasa sakit, senang, dan perasaan lainnya seperti manusia biasa. Yang ketiga yaitu mempunyai istri dan anak-anak. Yang keempat yaitu buta huruf, ummi, tidak bisa membaca dan menulis, dan tidak pernah berguru kepada siapapun. 5. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan yang tidak baik sejak kecil, sehingga seluruh kehidupan beliau penuh dengan keteladanan. Yang keenam yaitu berasal dari keturunan atau nasab yang mulia dan terpandang. Ketujuh ialah berakhlak mulia, sidik, amanah, tablik, fatona, sabar, pemaaf, penyayang, penyantun, pemberani, pemurah, dan lain-lain. 8 ialah memulai dakwah Islam kepada masyarakat umum. Kesembilan ialah tabah menghadapi segala penderitaan dan cobaan dalam menyampaikan risalah Islamiyah. Yang ke-10, memiliki taktik dan strategi dakwah yang sangat tepat sehingga bisa berhasil dengan gemilang dalam waktu yang singkat. Hal itu terlihat antara lain dalam nukta, yaitu dakwah secara rahasia, dakwah secara terang-terangan, kaderisasi di rumah, Al-Arqam, Bi'abil Arqam, memerintah kepada beberapa orang sahabat untuk mencari perlindungan ke Habsyah, berusaha hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah, membangun masjid sebagai pusat pembinaan umat, membuat konstitusi Madinah, perang, mengirim surat dan utusan kepada pembesar-pembesar di luar negeri, dan lain-lain. 11. Memiliki kepribadian yang sempurna dalam segala segi, baik sebagai suami, bapak, sahabat, guru, panglima, perang maupun sebagai kepala negara, sehingga beliau menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. 12. Selalu dibimbing oleh Allah SWT dengan wahyu, baik yang langsung Al-Quran maupun yang tidak langsung, hadis qudsi dan hadis nabawi. Selanjutnya, bukti-bukti kebenaran nubuwah dan kerasulan Nabi Muhammad. 1. Karena sosok Muhammad memenuhi standar minimal kelayakan sebagai seorang utusan. Standar itu adalah sidik, perkataannya tak pernah bohong, amanah, tindakannya tak pernah berkhianat atau korup, tablik, segala pesan Tuhan disampaikan tanpa ada yang disimpan dengan alasan apapun, dan fatonah, cerdas. 2. Selain standar minimal di atas, beliau adalah pribadi yang menghimpun karakter-karakter mulia lain seperti berbudi halus, penyayang, penyabar, bijak, dan akhlak mulia lain. Ia adalah role model keluhuran akhlak bagi kaumnya, hingga kaumnya menjulukinya sebagai Al-Amin. Tak ada rekam jejak buruk dari pribadi beliau. 3. Bukan hanya sifat baik, beliau mampu membuktikan klaimnya sebagai Rasul. Cara membuktikannya adalah dengan banyaknya mukjizat yang beliau tunjukkan. Mukjizat ini adalah sesuatu yang tak dapat diduplikasi oleh orang lain, sehingga secara rasional disimpulkan bahwa pelakunya pasti dibantu oleh Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran. 1. Keluar air dari sela-sela jari beliau yang cukup untuk memberi minum 1.400 orang laki-laki perempuan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Melipat gandakan makanan sehingga makanan yang sedikit cukup untuk kurang lebih 1.000 orang prajurit waktu perang Khandak. Hadis muttafaqun alaih. 3. Mengembalikan mata Qatadah yang terkuncil waktu perang Uhud sehingga kembali seperti semula. Syirah bin Hisham. Keempat,
makanan mengucapkan tasbih di depan beliau yang bisa didengar oleh para sahabat. Hadis riwayat Bukhari. 5. Bulan terbelah dua menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Al-Qamar surah ke-45 ayat 1. 6. Peristiwa Isra Mi'raj. 7. Batu dan pohon kayu memberikan salam kepada beliau yang bisa didengar dan disaksikan oleh orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. 8. Dapat melihat dalam kegelapan. 9. Peluh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbau harum dan apabila beliau bersalaman dengan seseorang akan berbekas bau harum selama beberapa hari. 10. Menghentikan gempa yang terjadi di Mekah dan Madinah dengan cara menghentakkan kakinya dan memerintahkan gunung supaya bertenang. 11. Batang pohon kurma meratap apabila Nabi Muhammad SAW tidak menggunakannya lagi untuk berkhutbah. Contoh-contoh pengejawatahan iman kepada Nabi Muhammad. 1. Meyakini dengan penuh tanggung jawab akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kedua, ikhlas menaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi segala larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Keempat, membela dan memperjuangkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta berdakwah demi membebaskan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebatilan kepada kebenaran, serta kemaksiatan menuju ketaatan. Kelima, meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setiap amal dan tingkah laku. Keenam, memuliakan dengan banyak bacaan sholawat salam kepada beliau. Ketujuh, waspada dan berhati-hati dari ajaran-ajaran yang menyalahi ajaran Nabi Muhammad SAW seperti waspada dari syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. 8. Menyusuri hidayah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjaga persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.